Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kali ini insyaallah kita akan membaca risalah Jadilah Mukmin Muwahhid yang Sejati, dari risalah Kutitip Bingkisan Hati Ini Untukmu. Saudaraku yang kusayangi karena Allah, semoga Allah menyayangiku dan menyayangi dirimu. Dalam beragama Islam, seorang muslim haruslah terkumpul padanya 3 sifat atau 3 akhlak yang utama, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa cinta saja, maka dia seorang zindik, munafik. Wa man abadahu birraja'i wahdahu fahuwa murji. Barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa harap saja, raja, maka dialah seorang murji'ah. Wa man abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruriyun. Dan barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa takut saja, maka dialah seorang haruri, yakni khawarij. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid. Dan barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa cinta, takut dan berharap, maka dialah seorang mukmin yang bertauhid. Sesungguhnya keikhlasan tidak dapat dipisahkan dari rasa harap, takut, cinta, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya. Tidak sedikit seorang muslim yang ketika jatuh di dalam perbuatan dosa atau maksiat, dia tidak memiliki rasa harap sehingga mereka pun putus asa dari rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah sangatlah luas dan mendahului atau mengalahkan kemurkaannya. Jadi rahmat Allah mendahului kemarahannya, murkanya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh, inna rahmati ghalabat ghadabi." Kata Nabi SAW, ketika Allah menetapkan takdir makhluknya, dia menuliskan di Lauhul Mahfuz, yang Lauhul Mahfuz itu ada di sisinya, di atas arsy, yang menunjukkan Allah fauqiyah, memiliki sifat fauqiyah, di atas. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, apa yang ditulis oleh Allah, yang ditulis adalah sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Padahal saudaraku, putus asa itu adalah sifat orang yang tidak beriman. Maka bagaimana mungkin bisa bersatu putus asa itu dengan jiwa seorang mukmin? Innahu la yai'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Karena manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan dimulai dari kelemahan dan berakhir dengan kelemahan pula, bahkan penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sedangkan Allah Al-Khaliq yang menciptakan Al-Qadir, yang mampu berkuasa, Al-Qawi yang kuat, tidak ada kelemahan, Ar-Razzaq yang memberi banyak anugerah karunia, Rabbul Alamin yang memiliki dan mengurusi semua makhluknya tanpa lelah maupun tidak butuh dengan bantuan siapapun, Qayyum. Bahkan dialah As-Samad yang semua makhluk bergantung dan butuh kepadanya. Maka berharap hanya kepada Allah adalah kekuatan
keutamaan dan kebaikan yang tiada tara. Karena kita berharap kepada zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang memiliki sesuatu, bukan yang lemah, bukan yang tidak memiliki apapun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengajarkan akidah ini. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah, karena Allah yang mampu, Allah yang maha kaya. Jalal Razzaq. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah, karena Allah al-musta'an, Allahus samad, an-nasir. Maka janganlah engkau, wahai saudaraku, berharap kepada siapapun, tetapi berharaplah hanya kepada Allah, karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara semuanya ini. Allah juga mengatakan, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Wa yukhawwifunaka billadina min dunih. Dan mereka menakuti kamu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun dapat memberi petunjuk untuknya. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Alaihissallahu bi'azizin dzintiqam. Bukankah Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai kekuasaan untuk mengazab, untuk menyiksa. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatud durri. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah itu selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan, musibah kepadaku, apakah berhala-berhala itu, tandingan-tandingan Allah yang dibuat oleh manusia itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Ya. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah dapat menahan rahmatnya, mencegahnya diberikan kepadaku? Pasti mereka tidak akan bisa nyanggup, tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkal mutawakkilun. Maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Ya, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Az-Zumar, harapan yang paling mulia, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, adalah harapan kebaikan di dunia, yakni di dunia yang akhirat, bukan di dunia kita tinggal sekarang ini. Ya. Dan itulah kesudahan bagi hamba Allah yang dicintai dan diridhoinya. Maka berharaplah kepada Allah akan akhirat, tentang akhirat kita. Dan janganlah besar harapan mengalahkan rasa takutmu kepada Allah. Ya. Karena tidak sedikit seorang hamba yang memiliki rasa harap tanpa diimbangi rasa takut kepada Allah, sehingga dia pun tenggelam dalam dosa dan maksiat. Dia dengan yakin Allah akan mengampuni dosa-dosanya, tapi dia tergelincir, disesatkan oleh syaitan sehingga dia bergelimang dalam dosa. Ini juga sangat berbahaya. Mereka itulah apabila mereka berbuat dosa maksiat, mereka pun meremehkannya, menyepelekannya, bahkan berujar Allah Maha Pengampun. Ya, jadi ada dua golongan
yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Golongan pertama yang mereka rasa takutnya lebih besar, rasa harapnya lebih besar, tidak seimbang. Maka sifat atau akhlak takut kepada Allah justru dibutuhkan agar seorang hamba yang berdosa, bersalah itu segera bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapakah yang dapat mengampuni dosa selagi ruh masih di kandung badan kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Siapakah yang dapat merahmati seorang hamba tatkala Allah Rahman tidak merahmatinya? Dan siapa pula yang dapat menolong seorang hamba kalau Allah Hakim telah mencampakkannya bahkan mengadabnya? Bagi seorang mukmin manapun yang mengumpulkan rasa harap takut dalam jiwanya atau dalam hatinya, maka berhak baginya janji Allah Jalla Jalaluh dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah rasa takut itu adalah ibadah hati yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya yang ingin aku sampaikan dari hati ke hati adalah yang pertama, rasa takut itu menumbuhkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang itu adalah hingga sampai derajat ihsan, musyahadah, dan sebab mudahnya bertaubat kepadanya, sehingga Allah pun akan memberikan naungan pada dirinya di hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi mereka dengan naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Disebutkan al-imamul adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Yang pertama, 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Rabb-Nya. Ketiga, seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka bersama dan berpisah karenanya, karena Allah. Yang kelima, seorang pria yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah, sehingga meninggalkan godaan itu. Yang keenam, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, lalu ia meneteskan air mata. Air matanya meleleh karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah keutamaan. Yang kedua, faidah dari takut, khauf kepada Allah, khasyah, mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang itu hak, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dalam surah An-Nazi'at. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya yang tidak nampak oleh mereka,
mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan surah Al-Mulk. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah, maksudnya ada seorang yang datang waktu sakaratnya. Dia menyadari hidupnya tinggal sebentar. Dia pun berwasiat kepada keluarganya, "Idza ana muttu fajma'u li hataban katsira wa auqidu fihi nara hatta idza akalat lahmi fa khalasat ila 'azmi famtuhishat fakhudhuha fathanuha thumma anduru yawman rahan fadruhu fil yam fafa'aluh." Dia berwasiat, apabila aku mati nanti, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, lalu bakarlah tubuhku di atasnya sampai seluruh daging dan tulangku menjadi abu. Lalu kumpulkanlah abu jasadku itu dan tumbuklah, dihancurkan sehancur-hancurnya menjadi debu. Tunggulah hingga datang hari ketika angin laut bertiup kencang. Pada saat itu taburlah abu jasadku ke lautan. Maka wasiat ini pun dilakukan oleh keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fajama'ahu Allahu faqala lahu lima fa'alta dzalik." Dan Allah Maha mengetahui, dan Allah tahu jawaban hamba ini. Yani pada hari kiamat kelak Allah menyatukan kembali abu jasad itu menjadi satu dan menghidupkannya lagi. Mudah bagi Allah, sebagaimana Allah mudah untuk menciptakannya sebagaimana yang pertama. Mengapa kamu berbuat demikian? Kenapa engkau berwasiat seperti itu? Maka orang tersebut mengatakan, "Min khasyatika," karena aku takut kepadamu. Maka Allah pun faghafarallahu lahu, lantas Allah pun mengampuni dosa-dosanya, mengampuni kelakuan hamba tersebut. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati setiap hambanya. Yang keempat, mendapatkan keamanan dan ketentraman dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ilahi atau qudsi, qala Allah azza wa jalla, "Wa izzati la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khawfaini in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Demi kemuliaanku, aku tidak akan mempertemukan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam diri seorang hamba. Apabila dia merasa aman dari siksaku ketika berada di dunia, niscaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u fihi ibadi." Sedangkan apabila seorang hamba itu takut kepadaku ketika berada di dunia, niscaya aku akan memberinya rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan semua hamba-Ku pada hari kiamat kelak. Kemudian saudaraku rahimani wa rahimakumullah, takut, sebab takut karena Allah meraih cinta Allah. Perhatikanlah hadis Nabi SAW, "Laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini." Tidak ada suatu dari hamba yang lebih dicintai oleh Allah selain dua tetesan dan dua bekas. Qatratun min dumu'in fi khasyatillah wa qatratu dam tuhraqu fi sabilillah. Dua tetes itu, kata Nabi SAW, ada tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah saat berjihad di jalan Allah, yang tumpah saat dia berjihad di jalan Allah. Wa amal asaran, adapun dua asar, fa asarun fi sabilillah wa asarun fi faridatin min faraidillah. Adapun dua asar yang dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah yakni bekas yang diperoleh dalam jihad di jalan Allah, luka, ya, kemudian lecet atau ya diamputasi, ya. Atau yang kedua
dan bekas melaksanakan kewajiban dari kewajiban yang Allah perintahkan kepada hamba, bekas sholat, bekas berbakti, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, selamat dari neraka. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dar'. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu itu kembali kepada embingnya. Tidak mungkin air susu itu kembali kepada embingnya. Wala ijtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Kata Nabi SAW, dan tidak akan berkumpul debu yang berterbangan saat perang di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah secara syar'i. Kemudian yang ketujuh, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran Al-Karim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut, ini takut tidak diterima doanya, dan rasa harap untuk dikabulkan doanya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku yang kucintai karena Allah, semoga Allah mencintaiku dan mencintaimu. Ketahuilah bahwa puncak dari harap dan takutnya seorang hamba adalah mahabbah, cinta dari Allah Azza wa Jal. Sehingga yang ingin ku sampaikan dalam bingkisan ini adalah, jadilah mukmin muwahhid yang sejati. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.